Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selina Putri dengan NPM 100702230118. Halo, perkenalkan nama saya Sandra Putri Sukmawar dengan NPM 1007022335. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan tugas besar kami yang berjudul Utang Luar Negeri Indonesia dari tahun ke tahun. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa sih utang luar negeri Indonesia itu. Jadi, utang luar negeri Indonesia adalah segala utang yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dengan pembayaran ke non-penduduk Indonesia. Lalu, apa sih penyebab utang luar negeri Indonesia ini? Penyebab utang luar negeri Indonesia adalah keterbatasan biaya bangunan menjadi masalah utama negara-negara berkembang dalam memajukan segala sektor pembangunan. Lalu, di mana aja sih posisi utang luar negeri Indonesia? Posisi utang luar negeri Indonesia menurut kelompok peminjam pada tahun 2005 sampai 2016 ada di pemerintah, bank sentral, dan swasta. Nah, di swasta ini ada bank, bukan bank, lembaga keuangan bukan bank, perusahaan bukan lembaga keuangan. Lalu, apa sih penyelesaiannya? Penyelesaian masalah hutang luar negeri sangat membantu upaya menstabilkan perkembangan kurs rupiah yang merupakan faktor penting dalam membawa ekonomi Indonesia keluar dari krisis. Nah, di sini juga kita sudah mengumpulkan data menurut Badan Pusat Statistika utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun. Lalu, kami olah menjadi jumlah keseluruhan utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun yang jumlah utangnya semakin meningkat di setiap tahunnya. Jadi, yang kami analisis laporan tugas besar ini mengenai utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun ini mendasar pada berbagai aspek, penyebab utang luar negeri Indonesia dan penyelesaian yang dihadapi dalam menyelesaikan utang luar negeri Indonesia. Sesuai dengan pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat drastis di setiap tahunnya. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil uraian analisis ini adalah 1. Kemampuan Indonesia sebagai negara berkembang untuk hingga saat ini masih rendah, sehingga untuk biaya pembangunan harus ditutupi dari pinjaman luar negeri. Yang kedua, posisi utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Yang ketiga, utang luar negeri dan bunganya akan dibayar melalui anggaran pendapatan belanja negara yang menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang. Lalu di sini kami ada saran dalam pembahasan laporan ini, penulis menyadari terdapat beberapa saran. Yang pertama, pemerintah sebaiknya lebih berfokus pada kemandirian ekonomi dengan mengurangi penambahan utang baru. Yang kedua, pemerintah harus melakukan langkah yang inovatif, kreatif, dan tidak konvensional untuk memecahkan masalah utang luar negeri maupun dalam negeri. Yang ketiga, bagi penulis atau penelitian lain agar lebih melengkapi, banyak lagi penelitian sejenis untuk melengkapi referensi, data, dan teori-teori baru mengenai utang luar negeri Indonesia. Mungkin dari video ini kalian mengetahui tentang apa itu utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun, penyebab dan penyelesaian yang harus dihadapi dalam menyelesaikan utang luar negeri Indonesia, serta jumlah keseluruhan dari utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun. Kami cukupkan sampai sini untuk penjelasan tentang utang luar negeri Indonesia. Jadi, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.